Ditinjau dari jenis makanannya yang tersusun atas selulosa yang sulit dicerna, pada hewan ruminansia mempunyai saluran sistem pencernaan khusus. Adapun organ-organ pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia, yang pertama adalah organ rongga mulut atau cavum oris. Organ yang kedua adalah organ kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau yang disebut dengan kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Mereka hanya sekedar lewat sebelum kemudian digerus di dalam lambung. Yang ketiga adalah organ lambung. Setelah melalui esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung pada hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Untuk ukuran ruang dalam lambung hewan ruminansia ini bervariasi tergantung pada umur dan makanannya. Yang jelas, ruangan lambung tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rumen sebanyak 80%, yang kedua retikulum sebanyak 5%, omasum 7 hingga 8%, dan abomasum sebanyak 7-8%. Organ selanjutnya yang keempat adalah rumen atau perut besar. Mula-mula, makanan yang melalui kerongkongan akan masuk ke dalam rumen. Makanan ini secara alami telah bercampur dengan air ludah yang sifatnya alkali dengan pH kurang lebih 8,5. Di dalam rumen, populasi bakteri dari protozoa menghasilkan enzim oligosakarase, hidrolase, glikosidase, amilase, dan enzim selulase. Enzim-enzim ini berfungsi untuk menguraikan polisakarida termasuk selulosa yang terdapat dalam makanan alami mereka. Enzim pengurai protein seperti enzim proteolitik dan beberapa enzim pencerna lemak juga terdapat di sana. Organ yang kelima adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut sampai menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Pada gumpalan makanan ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah kedua kalinya sampai lebih sempurna saat sapi tersebut tengah beristirahat. Organ yang keenam adalah omasum atau perut buku. Begitu gumpalan makanan yang dikunyah lagi itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke dalam omasum yang melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses adsorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Organ yang ketujuh adalah abomasum atau perut masam. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lainnya. Sedangkan asam klorida atau HCl selain membantu dalam pengaktifan enzim pepsinogen yang dikeluarkan dinding abomasum, juga berperan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama dengan makanan. Yang kedelapan adalah organ usus halus dan anus. Setelah makanan tersebut telah halus dari ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, yang selanjutnya ampas atau sisa makanan tersebut dikeluarkan melalui anus. Yeay, demikianlah penjelasan mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa ikuti terus Pradani Project dan see you next time. Bye-bye.